pabrik tersebut, apalagi Mas? Kalau kesannya sih mungkin ya tekanan dari bahasanya sih kalau saya sih. Ya, kalau masalah kerja kan umum gitu kan, namanya kerja itu pasti capek. Tapi paling utama ya bahasa, karena kita nggak ngerti, ya kan, kita dibilangin apa-apa kita nggak mudeng ya pasti salah terus. Berarti kunci utama tetap di bahasa. Utama tetap bahasa. Terus untuk jam kerja Let's see. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan atau apapun. Kembali di Trans B7, kembali sharing, kembali cerita tentang apa yang kita rasakan atau bagaimana cara kerjanya, bagaimana keluh kesahnya, ataupun mungkin apa saja yang beliau dapatkan selama kerja di Taiwan. Kembali, salam hormat dulu dengan Mas siapa? Mas Alvan. Mas Alvan. Mas Alvan asli dari mana Mas? Jawa Barat. Jawa Baratnya? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah berarti? Brebes. Nyong kayak kuat berarti ya? Dikit. Untuk di Taiwan udah berapa tahun Mas? Belum, baru paling 4 bulanan lah. Baru 4 bulan. Bener ini Mas, serius ini? Oh, berarti belum ada setahun malahan ya? Terus zaman kemarin kena biaya berapa Mas? Kalau kena biaya sih kecil, paling sekitar 40-an. 40-an, potongan? Alhamdulillah nggak ada. Serius Mas? Serius. 40 tidak ada potongan sama sekali? Nggak ada. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa nih lor. Mungkin Mas TKI Junior atau teman-temanku, saudara-saudaraku yang pengen berangkat ke Taiwan, ternyata juga ada biaya juga murah tanpa ada potongan ya Mas yo. 40 sudah tidak ada potongan sama sekali. Terus sama di pabrik opo Mas? Tekstil. Tekstilnya di daerah Yunlin. Untuk cara kerjanya ataupun mungkin ibarat capeknya itu bagaimana kerjanya di sana Mas? Kalau cara kerjanya harus instan sih, harus cepet tangkep aja. Ya, karena di situ di diutamainnya kerja harus cepat. Terus kayak bahasa seenggaknya tuh bahasa keseharian harus cepet tangkep juga, ngerti. Jadi cepet gitu. Berarti kalau lumayan bisa disiplin dikatakan harus bener-bener bisa ya Mas ya? Harus. Sama dulu belajar bahasa atau mungkin ikut sekolah di bahasa waktu itu? Waktu ini ikut sekolah di PT. Ikut sekolah dulu, berapa bulan sama ikut di PT? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Tapi alhamdulillah dikit-dikit bisa lah ya? Iya, dikit-dikit. Seandainya mungkin teman kita atau saudara kita yang dapat job seperti sampean, kalau tidak tahu bahasa kira-kira pusing apa enggak Mas? Pasti pusing ya? Pasti pusing. Bisa dikatakan bahasa itu malah nomor 1 kalau di pabrik sampean. Iya. Terus apalagi mungkin kalau diutarakan keluh kesahnya di pabrik tersebut, apalagi Mas? Kalau keluh kesahnya sih mungkin ya tekanan dari bahasanya sih kalau saya sih. Ya, kalau masalah kerja kan umum gitu kan, namanya kerja itu pasti capek. Tapi paling utama ya bahasa, karena kita nggak ngerti, ya kan, kita dibilangin apa-apa kita nggak mudeng ya pasti salah terus. Berarti kunci utama tetap di bahasa. Utama tetap bahasa. Terus untuk jam kerjanya sendiri bagaimana Mas? Jam kerjanya 8 jam. 8 jam ya, dari normal. 3 shift atau 2 shift itu kalau di pabrik? Kalau saya dapatnya 1 shift. Oh, 1 shift. Dari pagi sampai sore. Jam 5. Makan untuk pentangnya? Pentang saya beli sendiri sih. Berarti dari perusahaan tidak memberikan pentang di sampean? Diajuin sih, maksudnya ditawarin ngasih, cuma kitanya menolak karena mungkin harganya mungkin ya. Oh gitu. Jadi sama lebih baik dikasih duit beli sendiri daripada dikasih pentang dari Taiwan seperti itu. Iya. Dikasih berapa uang makannya gantinya gitu Mas? Kalau uang gantinya sih intinya nggak kepotong buat
dari itu pabriknya. kan berikut mes dan makan. Enggak, Itu. mes sendiri. Oh, mes sendiri. Kalau Iya. potongan mesnya Kalau potongan mesnya cuma 200, murah. berapa? 200. 200. 200. Ini serius, Mas? Serius. Cuma ya makan emang kita enggak dapat. Nggak dapat. Iya, makan sendiri. Heeh. Pas. Kalau mes disiapin, potongan Iya. cuma kena 200. 200 Ini luar per biasa buah. loh, Lor. Mungkin ini Mas sejauh ini yang sudah pernah tak review atau masuk ke mungkin video-video yang lalu belum pernah, Mas. Ibarat mesnya cuma 200 itu belum pernah loh, Mas. Ya katakanlah 2000 lah biasanya kan seperti itu tuh, Mas. Tapi Saman luar biasa ini. Terus kembali lagi awal tadi bahasa. Kalau masalah pentang memang nggak ada mes. Ditawarin, kalau pentang ditawarin, cuma kita menolak karena apa? Pas dapatnya kalau sebulan itu kita ngambil dari pentang dari pabrik, biasanya potongannya lebih gede. Gede. Ya makanya kita inisiatif cari yang murah, beli sendiri. Iya. Betul. Terus untuk lemburannya sendiri bagaimana, Mas? Dapatnya maksimal 4 jam. Iya. Setiap harinya, Mas. setiap hari. Luar biasa. Maksimal. Pokoknya perharinya dari jam setengah 6 ya atau jam 5. Langsung jam 5. Langsung jam 5 Iya. sampai jam Langsung nyampe jam 8 lagi. wah, buat besar. 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Berarti 3 jam. 3 jam karena kan kitanya kalau terlalu diporsir 4 jam kan capek. Makanya istirahat siang itu kita ngambilnya 1 jam. Oh, Yang harusnya ya tapi ketemunya dalam perharinya 3 jam lah ya, Mas. Iya. Ya. Mas, ini tidak pernah memamerkan ataupun mungkin tidak pernah menyombongkan apa yang kita dapat. Nek sampan full dalam 1 bulan, sampan masih bisa terima berapa, Mas? Monggo. Aduh, kalau itu agak miris ya. Miris apa aja, Mas? Karena kalau tadi bilangnya lemburannya sekian, ya kan. Tapi terimanya kok nggak sesuai doang. Nah, kenapa ini, Mas? Kenapa? Ya, kurang tahu karena peraturan pabrik sih. Jadi setiap kali terima gaji itu paling tinggi itu 30 lah. Tapi di situ kan ada laporannya. Cuma kan kalau misalkan dari laporan itu ada bahasa yang kita paham kayak Indo ataupun Inggrisnya, Inggrisnya itu kan masih mending terjemahan. Itu 100% bahasanya bahasa dia. Bahasa Cina semua, bahasa kalau dari semua. Jadi kita pakai tahu gitu. translate yang lewat HP juga apa penerjemahnya nggak terlalu jelas. Untuk agensinya sama sendiri bagaimana? Kalau ditanya agak susah. Tapi tadi setiap 1 bulan katakanlah sama masih bisa nerima 30 paling maksimal itu. Itu udah bersih, Mas. Ada potongan apa lagi? Maksudnya? Ya paling potongan mes doang ya. Potongan itu berarti Iya, 30 itu udah bersih. Udah bersih. Iya. Ya, berarti lumayan loh, Mas. Itu bisa Iya, dikatakan lumayan lah ya. Terus tinggal diambil untuk biaya kehidupan Saman per hari. Iya. Per harinya dalam 1 bulan katakanlah biaya kehidupan Saman 1 bulan habis berapa, Mas? Kalau kitanya ini sih apa? Kalau kitanya rajin gitu ya, ulet atau masak sendiri atau minimnya paling 7.000 lah. 7.000. Paling boros-borosnya 7.000 itu ya. Iya, itu kalau buat kita masak sendiri. Beli yang mentahnya kan kita masak di Untuk rokok, pulsa semuanya kira-kira dalam 1 bulan berapa pengeluaran? Kalau rokok sama pulsa, kalau sebulannya kan pulsa pakainya yang per bulan 600. Kalau rokok mungkin agak gede, karena kalau perokok kan biasa. Apalagi kalau yang belum doyan rokok-rokok Taiwan. Kan? Rokok Indo masih kan, yang harganya masih 100-an. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan pengeluaran menurut Saman pengeluaran 1 bulan habis berapa, Mas? Di angka nominal berapa itu? 12.000. Luar biasa. 30.000 diambil 12 karena untuk biaya kehidupan di sini berarti masih ada sisa 18.000. 18.000 kalau kali rupiah lumayan juga. 9 lah. 9 jutaan ya, Mas ya. Mas, bagian sedikit buat teman-teman kita yang mau berangkat ke Taiwan, apa saran dan kesannya buat sampean? Monggo bagian, Mas. Ya, lebih optimis saja. Terus kalau bisa diiritin lah biar nggak boros-boros, biar ada hasil buat pulang ke Indo.
aja sih. Cukup? Oke. Oke Lur, terima kasih banyak. Mungkin salah satu informasi yang tak dapat hari ini sangat luar biasa sekali. Salah satu di pabrik apa tadi Mas? Tekstil ya Mas ya? Tekstil. Terima kasih banyak ya Mas ya. Mudah-mudahan saya berkah buat teman-temanku semua yang berangkat ke Taiwan. Salah satunya pabrik tekstil seperti inilah dan kenyataannya juga seperti ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.